Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran ini di channel Explore Biologi. Kembali lagi di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri hereditas yang sudah dijelaskan di 3 video sebelumnya, yaitu tentang hukum Mendel, penyimpangan semu hukum Mendel, serta pola hereditas atau penyimpangan hukum Mendel itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal yang mungkin akan sering ditemukan pada bab ini, ya. Apakah berarti soalnya selalu seperti itu? Tidak, tapi setidaknya dari soal-soal ini kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya contoh soal dari materi para hukum Mendel dan pola hereditas itu sendiri. Kita mulai masuk ke soal yang pertama, ya. Oke, soal yang pertama. Ada penyilangan tetrahibrid dilakukan antar individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, T besar T kecil, D besar D kecil. Oke, kita sampai titik dulu. Yang harus diingat pertama kali adalah saat membaca soal harus kamu bedakan besar kecilnya, ya, karena terkadang kalau baru pertama kali baru pertama kali membaca soal tuh langsung dihajar aja. A, B, B, C, C, D, D. Padahal sebenarnya harusnya dibaca secara detail. A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan D besar D kecil. Apabila keempat gen tersebut dianggap memisah secara bebas, persentase keturunan F2 yang bergenotip A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, D kecil, D kecil adalah, ini sebenarnya termasuk tipe soal bukan dasar ya, pada materi hukum Mendel dan pola hereditas ini. Tapi sekarang kita coba menjawab soal ini. Oke. Pertama yang harus dilakukan adalah kamu harus tahu dulu. Ya, kamu harus tahu dulu berapa gamet yang dihasilkan masing-masingnya dari persilangan ini. Sekarang kita coba cari berapa gamet yang ada di genotip ini. Ya. Ada A besar, A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil. Nanti dia disilangkan dengan sesamanya ya. Ya, tadi dibilang seperti itu di soal. Nah, kita harus tahu cara mencari gametnya. Bisa dicek sebenarnya di video yang sebelumnya sudah saya share. Tapi sekarang saya coba jelaskan lagi bagaimana cara mencarinya. Jadi, pertama kali yang harus dilihat adalah kita lihat masing-masing gametnya. Satu-satu ya. Satu huruf. Jadi ini kan A besar A kecil. Ingat, kalau dia heterozigot, maka nilainya adalah 2. Nah, berarti nanti akan ada 2 jenis gamet dari situ ya. Kalau yang satu kayak gimana Pak? Kalau yang satu dia yang homozigot. Misal A kecil, atau A besar. Nah, lalu selanjutnya B besar B kecil, sama dia heterozigot, maka nilainya adalah 2. Hal yang sama berlaku untuk 2 jenis huruf yang lain. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 ya. Dapat 16, gitu kan? 16. Nah, disilangkan dengan sesamanya. Tadi sudah dibilang A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil. Ini langsung aja yang dapat 16. Oke. Apakah kita harus cari satu persatu? Enggak. Dalam soal ini kita tidak diminta untuk mencari satu persatu karena memang untuk penyilangan tetrahibrid ini agak kompleks gitu kan. Jadi biasanya untuk tipe soalnya tidak mungkin dicari satu persatu. Biasanya hanya diminta keturunan yang mungkin sedikit saja atau seperti ini persentase salah satunya saja, tidak perlu semuanya seperti itu ya. Nah, oke, kita sudah dapat jumlah gametnya. Kemudian sebenarnya dalam penyilangan atau soal hereditas, baik itu hukum Mendel, pola hereditas, ataupun nantinya di hereditas manusia, cara mengerjakannya itu 3 step. Selalu ingat 3 step ini. Yang pertama apa? Yang pertama cari gamet. Pertama cari gamet. Kita udah dapat nih, setidaknya kita dapat jumlahnya ya, karena memang tidak diminta secara detail. Terus apa lagi? Yang kedua, cari genotip. Nah,
cari genotip yang terbentuk nantinya. Lalu yang ketiga, ya biasanya ini tergantung soal sih, tapi hampir pasti dalam soal itu ada, kecuali yang ditanya hanya genotipnya saja. Nah, ketiga ini adalah cari fenotip. Nah, banyakan yang mengerjakan itu kebingungannya stepnya apa aja gitu. Dari mana bisa dapat A besar A kecil, B besar B kecil, C besar, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan lanjutannya ya. Kita dapat jumlah gametnya dari masing-masing genotip ini. Yang sebelah kiri 16, yang sebelah kanan 16. Terus diapain lagi Pak setelah itu? Setelah itu kita kalikan. Ya, 16 ini kita kalikan dengan 16 yang kanan. Jadi ada berapa? Ada 256. Nah, ada 256. Dari 256 ini, ada nantinya yang keturunannya adalah A kecil A kecil, B kecil B kecil, C kecil C kecil, D kecil D kecil. Lalu gimana Pak cara kita tahu jumlahnya yang ditanyakan itu? Oke. Nah, cara mencarinya adalah kita pastikan dulu. Yang ditanyakan kan adalah persentasenya ya. Nah, pada persilangan apapun, ingat, pada persilangan bagaimanapun, jika yang ditanyakan adalah sifat resesif semua pada genotipnya, nah ini kan, ini resesif semua nih, ini nggak ada yang dominan, nggak ada yang besar hurufnya, tapi kecil semua. Berarti dia pasti hanya cuma satu per, nah ini kan yang ditanya nih, si satu ini yang ditanya. Yang diketahui totalnya ada berapa? Nah, ada 256. 256 dikali 100%. Pak, kenapa dikali 100%? Karena yang ditanyakan adalah persentase. Hal yang berbeda kalau misalnya ditanyakan berapa peluang. Dan itu dalam desimal, kita nggak perlu cari 100%. Gitu ya. Oke, anggaplah misalnya saya punya otak kalkulator yang canggih. Dan kita dapat hasilnya adalah 0,39% sekian. Ini sudah dalam pembulatan. Jadi isinya yang A. Seperti itu. Jadi nggak perlu terus-menerus dicari tabel. Nah, mungkin kalau dalam waktu SMP kan diajarnya gitu ya, kamu mengerjakannya harus dalam tabel. Apakah salah? Enggak. Sebenarnya bukan tabelnya yang diminta, tapi bagaimana konsep persilangan itu kamu dapat dari SMP. Sehingga pas di SMA sekarang nih, kamu sudah bisa meneruskannya. Walaupun mungkin ya lupa-lupa dikit wajar lah, tapi seenggaknya pas ketemu, oh ya, saya masih ingat cara menyilangkannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu ya. Oke, soal pertama selesai. Jadi jawabannya adalah A, 0,39%. Soal yang kedua, macam gamet yang dapat terbentuk pada individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar jika gen A besar bertautan dengan gen B besar. Nah, ini cukup berarti udah masuk ke soal pola hereditas ya, penyimpangan hukum Mendel. Jadi kalau yang tadi gamet itu saya ajarkan cara mencari gamet totalnya 2, 1 itu dalam kondisi normal jika tidak ada penyimpangan. Nah, tautan gen adalah salah satu penyimpangan hukum Mendel yang membuat nantinya dalam pembentukan gamet itu berbeda. Dalam pembentukan gamet nanti jumlahnya tidak seharusnya jadinya. Itu ya. Nah, di sini dibilang jika, kata kuncinya adalah jika gen A besar bertautan dengan gen B besar. Gen A besar bertautan dengan gen B besar. Secara otomatis, gen A kecil juga akan bertautan dengan gen B kecil. Apa sih artinya bertautan? Artinya bertautan adalah selalu A besar itu temannya B besar. Ya, A besar itu temannya B besar. Hal yang bersama berlaku juga A kecil akan selalu temannya adalah B kecil. Tidak mungkin terpisahkan. Sekarang kita coba. Dalam kondisi normal, ini karena ini cuma satu, jadi nanti tidak kita tulis ya. Misal A besar A kecil, B besar B kecil.
Ini kan nilainya 2, ini 2, berarti nanti harusnya ada 4. Gitu ya, 4. Ini kan cuma 1 juga nih, C besar, jadi sama ya. Nah, A besar, A kecil, B kecil, itu hasilnya ada 4. Apa aja? Ada A besar, B besar, ada A besar, B kecil, ada apa lagi? A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Normalnya kayak gini. Tapi karena konsep tadi tautan, gen, berpaut, nggak bisa dipisahkan antara yang besar dengan yang kecil, hal itu membuat yang ini nggak ada. Ya cuma 2. A besar, B besar saja, dan A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Heterozigotnya hilang. Seperti itu. Nah, berarti kalau yang nantinya, nah karena C-nya kan tetap nggak terpengaruh juga, dan juga dia cuma 1 karena dia homozigot. Otomatis tinggal kita tambahkan C di belakangnya. Jadi A besar, B besar, dan C besar. Yang ini A kecil, B kecil, dan C besar juga. Karena yang di atas besar ya, soal besar. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Sudah cukup membuka ya, berarti dari latihan-latihan soal ini. Baru soal kedua. Soal kita masih panjang. Kita lanjutkan di soal yang ketiga. Ya, sebentar. Nah, soal yang ketiga. Jika terjadi kriptomeri pada persilangan bunga Linaria marokana berwarna ungu, A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan putih, A kecil, B besar, B kecil, akan menghasilkan keturunan. Oke, ingat kriptomeri artinya adalah saat dua gen dominan bertemu, mereka akan menghasilkan fenotip yang baru. Seperti itu ya. Makanya ini A besar sama B besar dia warnanya ungu. Padahal kan kalau normalnya dan Linaria marokana kalau A besar saja dia warnanya merah. Ya kan? Kalau misalnya B besar saja dia warnanya putih. Putih juga kalau misalnya A kecil, B kecil. Tuh. Kalau dua-duanya dominan ketemu, dia menghasilkan warna baru yang namanya ungu. Kayak gitu ya. Oke, kita lakukan persilangan. A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan A kecil, B besar, B kecil. Ya. Pertama, tadi ingat stepnya. Pertama adalah kita cari gamet. Ini 2, berarti nanti ada 4. Ya, tadi di video sebelumnya juga udah dibahas. Ada A besar, B besar. Ada A besar, B kecil. Ya, ini saya kasih koma aja, karena nggak muat. Terus apa lagi? Ada A kecil, B besar. Dan ada A kecil, B kecil. Ada 4. Sementara di genotip yang kedua, ini cuma 1, yang ini 2. Maka jadinya adalah A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Udah ketahuan jawabannya? Belum? Oke. Satu hal yang pasti adalah, sekarang kita coba, karena ini soal pilihan ganda, kita eliminasi jawaban yang tidak mungkin. 2 kali 2, 4, 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8. Maka nantinya hasilnya ada 8. Berarti yang ABC nggak mungkin dong Pak, tergantung. Siapa tahu dia merupakan penyederhanaan. Karena bisa kan awalnya 6 banding 2 misalnya, jadi 3 banding 1. Tapi tidak mungkin, misalnya 3 banding 1 malah dikaliin 2. Nggak ada dalam perbandingan itu, biasanya tidak dikalikan, tapi justru dibagi, disederhanakan. Oleh karena itu jawabannya E tidak mungkin. Ini kondisi kalau misalnya dua-duanya dihibrid sama-sama ungu. Ya. Jadi makanya saya selalu bilang kalau dalam soal penyimpangan semu itu jangan dihafalkan,
hasil akhirnya yang dijelaskan di dalam teori. Saya hafalin kriptomeris 934. Terus atavisme 9331. Dari mana? Yang penting kamu harus tahu dari mana mereka bisa seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi udah dapat nih gametnya ada 4. Ya. Sekarang berarti kan sebenarnya cara ngerjainnya ada 2, dengan cari tembak atau dengan tabel. Ya, karena ini memang lahannya tidak terlalu banyak, ini enak nih, biasanya kalau nulis papan tulis penuh jadinya. Nah, kita coba satu persatu ya. Sama yang ini, A besar B besar, kita silangkan atau kita tembak ke 2. Ya, kedua gamet yang berbeda. Berarti nanti jadinya A besar A kecil, B besar B besar. Ini dengan yang ini udah, ini saya tandain ya. Saya bedakan warnanya nanti. Terus ini A besar B besar ke A kecil B kecil. Maka jadinya adalah A besar A kecil B besar B kecil. Kita udah dapat 2 dari 8. Lanjut, siap. A kecil B besar. Sama tadi ya, berarti jadinya adalah A kecil B besar B besar. Apalagi? Nah, ini saya tandain. Nah, ini udah. Sini kan. Nah, jadinya A kecil B besar B kecil. Apakah sudah selesai? Belum. Tadi kan ada 8. Nah, kan? Kadang yang ini sama yang ini. Jadinya apa? Jadinya A besar A kecil B besar B kecil. Lanjut, kita biar cepat ke sini. A besar A kecil B kecil B kecil. Terakhir 2 lagi, ayo sedikit lagi. Nah, ini ke sini. Nah, A kecil B besar B kecil. Dan yang terakhir A kecil B kecil B kecil. Selesai. Kita udah dapat 8. Yang beda-beda tuh. Ya kan? Nah, berarti kalau kayak gitu kita cari masing-masing fenotipnya, karena ditanyakan adalah fenotip. Makanya tadi saya selalu bilang 3 langkah dalam mengerjakan soal hereditas adalah yang pertama cari gamet, yang kedua cari genotip, yang ketiga cari fenotip. Beda. Ingat, G dan V itu berbeda ya. Oke, yang pertama nih, ini saya kasih bulatannya warnanya berdasarkan bulatannya. Salah, bulatannya berdasarkan warnanya. Ya. Ada A besar sama B besar, maka dia warnanya ungu. Tuh, semoga kelihatan juga ya, ini warna-warni jadinya nih ya. Terus A besar sama B besar lagi, maka jadi warnanya ungu. Oke. Ada lagi nggak yang ungu? Ada, ini A besar, B besar, makanya warnanya ungu. Ada lagi? Ada ya. Merah, ada nggak ya merah ya? Merah itu kan berarti hanya A besar saja. Ya, ini A besar saja kan. Ada nggak? Ada nih. Ini A besar, ini B kecil. Maka dia warnanya adalah merah. Berarti sisanya putih dong Pak? Iya, sisanya putih. Berarti kita udah dapat nih, kita hitung. Ungunya ada 3. Nggak salah deh. Tetap ya, kita samain warnanya ya. Berarti ungunya ada 3. Mana nih penghapusnya, harus dihapus dulu. Ada 3. Merahnya ada berapa merahnya? Merahnya cuma ada 1. Putih ada 4. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Jawab ya. Apakah sampai soal ketiga sudah mulai ngebul otaknya? Semangat, kita masih jauh dari soal yang lain. Oke, baru soal ketiga, kita lanjut ke soal keempat. Oke, jumlah jenis gamet yang dihasilkan oleh individu bergenotip adalah, nggak usah dibaca ya, kita main cepat aja. Ingat, heterozigot itu nilainya 2, sementara kalau homozigot nilainya 1. Kita kalikan. Ini berapa? 2. Ini 2 juga. Ini homozigot, maka nilainya cuma 1. Ini 1. Ini 1. Ini 1.
Ya, ini udah berkali-kali nih tadi nih dibahas yang gamet nih. Jadi insya Allah harusnya udah paham ya. Intinya kalau hetero dia 2 nilainya, kalau homozigot nilainya cuma 1. Terus diapain Pak? Dikali. 2 kali 2, 4. 4 ke 1, 4. 4, 4, 4. Oke, berarti isinya adalah 4. Oke, lanjut. Soal ke-5. Seperti biasa, saya siapkan 10 soal ya. Disilangkan tanaman mangga bulat manis, B besar, B besar, M besar, M besar, disilangkan dengan buah lonjong manis, B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Hasil persilangannya, ditanyakan ya. Hasil persilangannya berarti, kalau kayak gitu, langsung aja kita dapat gametnya ya. Ini kan 1, ini juga 1, ini 1, ini 2. Berarti nanti hasilnya ada 2. Ingat, dikalikan semua ya. Ini gametnya nih. Ini berarti gametnya adalah B besar, M besar. Sementara kalau ini gametnya adalah B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Oke, nah baru kita buat genotipnya. Di sini dulu nih. Jadinya apa? Jadinya adalah, ini saya tulis di sini ya. B besar, B kecil, M besar, M besar. Satu lagi deh. Nah, apa tuh? B besar, B kecil, apa lagi? M besar, M kecil. Berarti sudah jelas bahwa B besar ini sifatnya adalah bulat. Ya, sesuai ya. Berarti yang lonjong salah nih. Nah, karena 100% lonjong manis ya. Yang ini M besar. M besar itu manis. Oke, berarti bulat manis ada 1. Ini berarti bulat manis. Saya dalam inisial saja ya. Nah, yang ini apa nih? Ini B besar. Yang ini M besar juga. Berarti ini juga bulat manis. Berarti ada 2 dari 2. Berarti jawabannya adalah yang A. 100% bulat manis. Oke. Kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Penyilangan ayam walnut. R besar, R kecil, P besar, P besar. Dengan rules R besar, R kecil, P kecil, P kecil akan memberikan peluang munculnya ayam single sebesar. Ini atavisme ya. Ingat atavisme itu dia ada 4 sifat. Kalau 2 dominan bertemu jadinya walnut. Kalau R-nya saja maka rose. Kalau P-nya saja yang besar maka P. Sementara kalau nggak ada yang dominan sama sekali maka namanya adalah single. Oke, langsung ya kita main cepet aja. Jadi ini kita cari gametnya apa aja nih? Ada R besar dan P besar serta R kecil dan P besar. Ya kan? Nah, kalau yang ini ada apa aja? Ada R besar P kecil dan R kecil P kecil. Oh ya, ingat. Single tadi saya bilang tidak ada yang dominan ya. Berarti nantinya yang kita temukan adalah R kecil, P kecil, P kecil. Oke. Nah, selanjutnya kita tembak lagi kayak tadi. Pak, tapi saya tidak nyamannya dengan tabel. Sebenarnya boleh nggak sih Pak? Boleh. Mengerjakan dengan tabel juga sangat diperbolehkan. Tapi di sini kita coba cara tembak aja ya. Sama saja kok nanti hasilnya. Nah, ini ke sini dulu nih. Jadinya apa? Jadinya R besar, P besar, P kecil. Terus ke sini. Jadinya apa nih? Jadinya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah. Terus 2 lagi masih ada ya. Nah, jadinya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Dan terakhir R kecil, P besar, P kecil. Oh ya, ini yang saya ingatkan ya. Jika, ini kayak gini misalnya.
Saya bedain warnanya deh biar jelas. Nah, misal di sini R besar, dia disatukan dengan sini R kecil, disatukan dengan R besar. Tetap nulisnya R besar duluan. Jangan kadang-kadang yang kalau yang memang tidak paham, kadang-kadang suka ditulis gini, R besar, R kecil, R besar. Salah. Ya. Tetap R besar duluan yang ditulis, baru R kecil. Oke. Nah, kita udah dapat 4 genotipnya. Kemudian seperti yang saya ulang berkali-kali, cari fenotipnya. Fenotipnya berarti yang ini apa nih? Ada R besar sama P besar, maka dia jadi walnut. Ini juga R besar P besar, maka dia jadi walnut juga. Lalu yang ini ada R besar P besar, sama, dia tetap walnut. Dan terakhir ada R kecil dan P besar. P besarnya doang, P-nya hanya P yang besar, berarti dia adalah P. Berarti ada nggak yang single? Nggak ada. 0/4 kali 100 sama dengan 0%. Mantap. Jawabannya yang A. Nah, udah semakin terbuka nih, udah semakin jelas nih. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Kita lanjutkan lagi. Soal nomor 7. Lewatan. Itu belum, terlalu sabar dong. Soal nomor 7. Pada peristiwa hipostasis dan epistasis, jika gandum berkulit hitam disilangkan dengan yang berkulit kuning, maka pada F2 akan didapatkan gandum berkulit kuning dengan persentase. Nah, ini saya hitung nanti hanya atau yang berkulit kuning ya. Gitu. Nah, gandum berkulit hitam disilangkan dengan yang berkulit kuning, dapat F1. Ini persilangan dihibrid secara normal. Ya. H besar, H kecil, H besar, H kecil, K besar, K kecil. Pak, tahu dari mana? Karena dua-duanya galur murni. Karena dua-duanya masih merupakan induk awal, induk asli. Saat disilangkan, hanya hasilnya satu. Nggak percaya, cek dari gamet, genotip, dan fenotipnya. Oke. Nah, Pak, tapi di sini tidak dibilang kalau F2 itu merupakan hasil dari F1 atau F2 merupakan hasil dari persilangan antara F1 dengan sesamanya. Tetap, karena hasil dari galur murni, maka hasilnya kan cuma satu. Dan dia tidak diberitahukan disilangkan dengan siapa. Otomatis dia akan disilangkan dengan sesamanya. Oke. Nah, kita silangkan dengan sesamanya. Pak, berarti bikin tabel lagi ya? Seharusnya tidak perlu. Karena kita sudah tahu perbandingannya kan. Kan perbandingannya itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya kan? Ya dong. Nah, kalau kayak gitu berarti kita hanya perlu ngecek. Ingat konsep epistasis dan hipostasis. Pada epistasis, hipostasis itu kan di saat ada dua gen dominan yang bertemu, maka di saat ada dua gen dominan yang bertemu, maka akan satu sifat menutupi sifat yang lain. Kondisi ini, pada soal ini, yang menutupi siapa? Hitam. Ya, ini adalah epistasis. Contoh soal epistasis dominan. Jadi konsepnya kalau H besar strip K besar, ini hitam. Kalau H besar saja, ini kecil, ini hitam juga. Kalau H kecil strip K besar, ini kuning. Dan kalau kecil semua, maka dia adalah putih. Ini 12 banding 3 banding 1. Ini kondisi normal. Nah, yang ditanyakan adalah gandum berkulit kuning galur murni.
Galur murni berarti harus sesuai dengan induk. Berarti kalau sesuai dengan induk, H kecil, K besar, K besar. Itu harus kita tahu. Ya. Nah, di soal itu atau pada jawabannya, itu sebenarnya tidak semuanya galur murni. Makanya ini dari pengecoh banget nih. Karena di situ itu galur murni. Kalau kamu termasuk salah satu sering nonton soal di Explore Biologi, ini soal itu saya pernah bahas di murid saya sebenarnya. Tapi waktu itu saya nggak ngeh kalau ada kata-kata galur murni. Nah, di sini saya baru banget nih, wah ternyata ada galur murni. Berarti sebenarnya kalau tidak ada galur murni, jawabannya 18,75. 3/16 kali 100%. Karena dia galur murni, maka yang tidak galur murni, yang genotipnya tidak sesuai dengan induknya, kita keluarkan. Ya, dan kalau saya tidak salah, yang galur murni berarti hanya 1. Ya, karena kan genotipnya ini ada, gametnya ada 4 ya. Ada H besar K besar, ada H besar K kecil, H kecil K besar, H kecil K kecil. Ya kan? Sama nanti dia kalau kamu bikin tabel kan, misalnya ini H besar K besar, ini H besar K kecil, ini H kecil K besar, dan terakhir H kecil K kecil. Ini syaratnya yang pertama adalah H-nya harus kecil dua-duanya. Mana yang paling memungkinkan? Ini H kecil 1, 2. Dan ini H kecil 1, 2. Berarti yang ini bukan. Nah, ini kepalanya jadi coret-coret ya, nggak apa-apa ya. Ini tidak mungkin. Ya, kenapa saya coret? Karena tidak mungkin. Sini 1, saya coret lagi. Juga tidak mungkin. Nah, berarti hanya menyisakan 4 peluang saja. Yang di bawah saya hapus ya, berarti ya, biar kamu lebih jelas. Nah, ada 4 peluang. Padahal cuma 3. Nah, kita cek lagi. Syarat yang kedua adalah kalau kuning kan berarti K-nya besar nih. Nah, tidak mungkin kecil dua-duanya. Berarti ini kita coret. Ya. Nanti kamu coba cek deh. Ini tiga-tiganya kuning nih. Ini kuning, ini kuning, ini kuning. Tapi kuning yang mana yang merupakan galur murni? Itu kan sebenarnya ditanyakan kan? Nah, kalau kayak gitu, galur murni harus sama K-nya sama-sama besar dua-duanya. K-nya sama-sama besar dua-duanya. Nah, sementara ini K-nya besar. Ini K-nya kecil. Berarti kan jadinya kayak gini ya. H kecil, K besar, K kecil. Berarti apakah dia galur murni? Bukan. Berarti ini tidak dihitung. Oke. Lalu yang mana lagi? Yang ini. Ini K besar nih. Ini juga K besar. Maka jadinya H kecil, K besar, K besar. Apakah ini dihitung? Iya. Karena dia sesuai dengan galur murni. Oke, kita dapat 1. Nah, saya tandain yang panjang sekalian. Terakhir, satu lagi kita cek. H kecil, K besar, K kecil. Nah, ini K-nya ada yang kecil. Sedangkan di sini galur murninya adalah K dua-duanya besar. Berarti ini tidak termasuk juga. Berarti cuma ada 1. 1/16. 1/16 kali 100% sama dengan 6,25%. Jawabannya yang A. Panjang ya? Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 6,25%. Oke. Kita lanjut soal ke, saya lupa soal ke berapa? 8 mungkin ya. Yang ke-8. Kita main cepat aja. Nilai pindah silang. Persilangan tersebut adalah, oke. Apa yang harus pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus bedakan yang mana induk, yang mana yang merupakan hasil pindah silang. Yang tidak sesuai dengan hasil pindah silang berarti dia adalah
yang tidak sesuai dengan induk, maksud saya, yang tidak sesuai dengan induk, nanti dia merupakan hasil dari pindah silang. Oke. Nah, kalau kayak gitu, berarti kan kalau di sini induknya apa? Nih, saya kira ganti warnanya deh, biar jelas. Bulat hijau ya. Bulat hijau, berarti bulat hijau nih. Ini 42 bukan. Terus, kisut kuning. Kisut kuning nih. Yang terakhir, berarti ini bukan. Ya udah, berarti nilai pindah silangnya adalah 8 tambah 12 per 42 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 38. Intinya adalah untuk pembilang itu berarti adalah keturunannya yang tidak sama dengan induk. Sementara untuk penyebut total semuanya. Berarti 20 per 100. Udah, jawabannya yang E. Mantap, ketemu ya. Oke, kita lanjutkan. Masih ada 2 soal lagi. Tetap semangat. Nah, seorang petani menjalankan tanaman jeruk berbuah lebat rasa asam dengan tanaman jeruk yang berbuah sedikit rasa manis. F1 yang dihasilkan semuanya berbuah lebat rasa manis. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya. Jika jumlah F2 yang dihasilkan sebanyak 640 tanaman, maka jumlah tanaman yang berbuah sedikit dan rasa asam adalah yang ditanya berbuah sedikit rasa asam. Apakah kita harus buat persilangannya secara detail? Jawabannya tidak. Karena dia sendiri denotifnya nggak dikasih tahu, tapi setidaknya kita harus tahu dari konsep dasar Mendel. Jadi kan dibilang nih, berbuah lebat, rasa asam. Biasanya sifat dominan itu yang lebih baik, berarti lebat itu dominan. Oke, ini berbuah sedikit, rasa manis. Yang mana dominan? Manis dong, jelas. Maka hasil F1-nya berbuah lebat, rasa manis. Oke, sampai sini udah paham ya? Jadi jadi F1-nya ini pasti kayak gini. Misal lebat itu hurufnya A. Maka jadi A besar, A kecil. Manis itu B, berarti B besar, B kecil. Kawinkan dengan samanya kan? Nah, A besar, A kecil. B besar, B kecil. Oke, sampai sini masih terkoneksi kita ya. Ini persidangan dasar dari hukum 2 Mendel. Jadi saya rasa tidak perlu dijabarkan secara detail lagi. Tadi kenapa dijabarkan di soal yang kuning tadi? Karena dia membutuhkan galur murni. Kita harus tahu yang mana yang galur murni. Ntar kalau ini kita cuma ditanya nih, yang buah sedikit dan rasa asam sedikit, ini merupakan sifat resesif yang pertama. Berarti dia A kecil, A kecil. Lalu rasa asam merupakan sifat resesif yang kedua. Berarti B kecil, B kecil. Ingat, perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Maka jadinya adalah 1 per 16 kali 100%. Oh, yang ditanya, ini sorry. Sebanyak 640. Ya berarti 100%-nya kita ganti sama 640. Nah, coret ya, ini 1, ini 4 sama dengan 1 kali 40 ya 40. Nah, tidak terlalu sulit ya. Semoga kita masih terkoneksi sampai ke soal yang terakhir. Nah, soal terakhir nih. Disilangkan bawang umbi lapis merah A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Dengan umbi lapis kuning A kecil, B besar, B kecil. Jika diketahui bahwa gen A besar epistasis terhadap gen B besar dan B kecil, maka persentase F1 bawang umbi lapis putih sebesar. Ini soal yang ngeselin. Karena di sini kasih tahu merah itu kan punyanya A besar. Taunya dari mana? Lihat di genotip yang pertama. Merah A besar karena semua kecil. Kuning punya B besar karena yang besar hanya B. Oke.
Nah, dikasih tahu nih gen A besar epistasis terhadap gen B besar dan B kecil. Tapi yang ditanya persentase F1 bawang, umbi, lapis, putih. Ya berarti kamu tanpa tahu semuanya, tanpa tahu ini informasi gen A besar epistasis itu tidak terlalu berfungsi. Cuman pengecoh. Padahal ya tanya kan umbi putih ya. Umbi putih itu ingat ya A kecil, B kecil, B kecil. Dah. Oke, kita kerjakan ya. Ini 2, ini 1. Maka nanti gametnya 2 dari sini. Ini 1, ini 2. 2 kali 1 kali 1 kali 2 berarti nantinya ada 4. 4 genotip. Oke. Nah, kita coba silangkan aja ya berarti ya. A besar A kecil, B kecil, B kecil, disilangkan dengan A kecil, B besar, B kecil. Oke. Cari gamet ya. A besar, B kecil, A kecil, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Oke, pertanyaannya, karena ini soalnya kita mau jawab cepet aja. Yang bawang umbi lapis putih sebesar, berarti kan yang ini ya. Yang semuanya kecil. Semuanya resesif. Apakah ada? Ada. Dia cuma ada 1. Oke. Kan berarti jawabannya 1/4 kali 100% sama dengan 25. Nah, jawabannya D. Pak, tapi saya penasaran, saya mau coba yang lain. Warnanya apa? Oke. A besar B kecil dengan A kecil B besar. Jadinya kan A besar A kecil, B besar B kecil. Sesuai ya warnanya nih, udah saya sesuaikan. Warnanya merah. Ini udah 1. Terus ke sini. A besar A kecil, B kecil, B kecil. Warnanya apa? Tetap merah. Tetap merah. Karena yang ini merah karena dia epistasis, sementara ini karena memang A besar itu warnanya merah. Oke, terakhir satu lagi. Yang mana Pak? Yang satu lagi Pak. Nah, yang ini. Nah, A kecil, B besar, B kecil. Warnanya apa? Kuning. Oke, berarti udah jelas ya. 2 merah, 1 kuning, 1 putih. Tapi warnanya hijau. Putih. Ya, ini hanya salah warna aja. Jadi jawabannya 25%. Oke, setelah pembahasan yang panjang, akhirnya kita selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan teman-teman kalian juga perlu tahu, silahkan di-share ke teman-teman kalian atau yang membutuhkan video ini. Jika terdapat pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Semoga ilmu yang saya share ini bermanfaat bagi kamu dan bagi saya pribadi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita berjumpa di video pembelajaran yang selanjutnya di channel Explore Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.